Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang materi kekongruenan. Oke, dapat dari judulnya kekongruenan. Di kekongruenan. Kekongruenan. Oke ya. Nah, apa sih kekongruenan itu? Kekongruenan itu merupakan suatu cara untuk menjelaskan keterbagian bilangan bulat. Nah, di kekongruenan ini dia memiliki definisi. Ya, ada definisinya. Ada definisinya, itu definisi. Nah, definisinya yakni A kongruen ya, B modulo M. Oke. Hanya jika di saat ini kemarin M habis dibagi dengan A kurang B, seperti itu. Nah, pasti banyak teorema-teorema berikutnya, dan untuk dibuktikan kita hanya membahas tentang kekongruenan tentang ini A kongruen B modulo M gitu ya. Tujuannya buat apa sih belajar ini? Nah, kita kemudian bisa menentukan hari atau tanggal dengan kehidupan sehari-hari. Misal kita tentukan hari lahirnya siapa, tokoh-tokoh siapa, atau kalian membuat tebak-tebakan dengan siapapun, dalam khususnya dalam matematika. Nanti kita bahas. Oke, contohnya kayak apa sih kekongruenan ini? Oke ya, contoh misalkan nih saya punya 22 kongruen 4 modulo 9. Nah, tadi syaratnya ingetin bahwa TM ya habis dibagi oleh A dikurang B. Nah, berarti M-nya berapa? M-nya kan 9. Gitu. Kita bawa bukti. Berarti 9 habis dibagi oleh 22 dikurang 4. Benar nggak? 9 habis dibagi oleh 18. Benar. Habis nih. Benar. Oke, habis dibagi berarti sisanya 0 gitu ya. Ini dengan menggunakan definisi dari kekongruenan. Apakah ada cara lain? Ada. Misalkan kita menggunakan algoritma pembagian. Oke ya. 22 kongruen 4 modulo 9. Nah, sama aja. 22 ini 22 ya kan, terus modulo 9 nih 9 dikali berapa ya kan, dikali berapa terus ditambah dengan 4 hasilnya 22, otomatis 9 dikali 2. Nah, bisa, berarti benar, bukti ini benar. 9 kali 2 18 ditambah 4 ya kan, hasilnya 22. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa sih Pak, ini ada modulo nih, apa sih gunanya modulo? Oke. Gini, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki angka jam ya. Ada angka jam, misalnya jamnya gini. Di sini ada angka 12, gitu kan? Ada angka 1, ada sini ada 6, saya bikin dulu. 3, di sini 9. Ada 4, 5 gitu. 2, di sini 1. 7, 8 ya, 10, 11. Oke. Kita hanya mengenal putaran jam itu dari berapa? Jam 1 sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, ini modulonya namanya modulo 12 gitu. Ingetin kalau malam itu kita ada memiliki pukul 00 ya. Boleh kan pukul 0 ya kan? Habis 12 malam itu kan ada menjadi pukul 0. Nah, dari putaran dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu 11 sampai 11 ini ya, itu namanya modulo 12. Kok bisa? Coba kita hitung cacah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa banyaknya? 12 kan? Ada 12. Nah, ke-12 ini namanya modulo 12. Tapi ingetin, bilangan bulat tuh kan bisa bulat positif, negatif ya kan. Nah, kita bulat dari 0 dan bilangan bulat 0. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh
7 kita gunakan ini gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Oke, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan modulo. Jadi ada kaitan dengan matematika, jam dari 0, 1, 2 sampai dengan 11. Ada budget berapa? 12. Nah, lagi contoh lagi. 3 kongruen dengan negatif 6 modulo 9 gitu. Nah, kita buktikan nih, bener nggak nih? Apakah 3 kongruen min 6 modulo 9 tadi? Jawab ya. 9 habis dibagi dengan 3 dikurang negatif 6, ya kan? 9 habis dibagi dengan 9, benar ini. 9 habis dibagi dengan 9 gitu. Pak, saya mau pakai algoritma pembagian. Oke, boleh algoritma pembagian. Berarti kan tadi 3 kongruen dengan negatif 6 modulo 9 gitu. Dapat kita tuliskan menjadi, ya kan, 3, ini ingat 3 sama dengan 9 dikali berapa ditambah dengan negatif 6 hasilnya 3, berarti dikali dengan 1 gitu. Jadi benar gitu ya. Nah, sekarang coba kita menerapkan kekongruen ini khususnya dalam modulo ya, materi modulo. Modulo kita pengen menentukan hari nih, hari apa, maksudnya gini, salah satu bapak proklamator yakni Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, Insinyur Soekarno gitu kan, lahir Insinyur Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 gitu. Ini kita tahu nih tanggal lahirnya, tapi kalian tahu nggak hari apa beliau itu lahir gitu. Ini lahir beliau. Nah, itu pertanyaannya. Biasanya kalau kalian di searching di Wikipedia bisa gitu kan, nah itu tertulis itu lahirnya Insinyur Soekarno lagi pada tanggal 6 Juni 1901. Sekarang ini gampang nih pertanyaannya, hari apa? Hari apa? Oke. Insinyur Soekarno lahir. Nah, itu pertanyaannya. Hari apa gitu kan? Hari itu ada apa? Dari Senin sampai dengan ke Minggu lagi gitu ya. Sampai Senin sampai dengan ke Minggu. Ada 7 hari. Nah, berarti kan peluangnya ada 7 nih. Hari apa? Nah, kita akan menyelesaikan dengan modulo. Nah, gini ya. Nah, modulo. Modulo tadi saya bilang hari itu ada 7 ya. Nah, hari ada 7. Hari, oke, saya bisa gini. Hari saya menggunakan gini. Ada hari kan? Tadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya menggunakan ini istilah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak tuh 7. Nah, saya menggunakan hari. Oke, misal gini. Saya menggunakan ada nih hari pertama tuh hari Senin. Hari Senin. Hari pertama itu sebenarnya hari Ahad. Ya, Senin. Senin lagi apa? Hari Minggu. Nah, habis Minggu ada Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ternyata nama hari-hari ini diperoleh dari bahasa Arab gitu ya. Minggu awalnya sebenarnya pakai bahasa Ahad gitu, pakai Ahad. Terus hari pertama Senin ya, Senin tuh aslinya dari kata isnain. Oke. Nah, Selasa dari kata Selasa. Nah, Rabu jadi hari yang keempat namanya Arba. Nah, Kamis dari Hamsa. Nah, Hamsa. 6 Jumu'ah gitu. Ya kan? Hari Jumu'ah. Dan terakhir 0 namanya hari Sabtu. Hari Sabtu ya kan? Biasa disebut juga pertama dari kata Sabat.
Nah, gitu ya. Nah, ini kita pahami ini dulu di hari. Nah, kemudian dalam hari ada tahun ya. Tahun itu ada namanya tahun biasa. Putaran bumi gitu kan. Dalam satu tahun namanya tahun biasa. Satu tahun itu terdiri dari 365 hari. Tuh, tahun biasa. Kalau tahun biasa kabisat, tahun kabisat. Kalau tahun kabisat dia berarti 366 hari. Nah, gitu ya. Ingat ini. Kalau biasa tahun kabisat berarti tahunnya habis dibagi dengan 4. Tahun kabisat. Nah, jadi kayak apa nih kita buat modulnya? Nah, oke. Kalau tahun biasa. Tahun biasa kita buat. Berarti bentuknya seperti ini. 365 gitu. Kongruen dengan 1 modulo 7. Karena pertama ya. 7. Kalau tahun kabisat, nah berarti tahun kabisat ada 366 kongruen 2 modulo 7. Nah, 7 ini diperoleh dari yang namanya tadi hari, tadi ada 7 hari gitu ya. Nah, misalkan gini, untuk menentukan lahir Bung Karno ada step-step yang harus kita jalani, langkah-langkah untuk kita lakukan untuk melakukan penyelesaian. Langkah-langkah seperti apa? Oke, yuk kita mulai. Nah, dalam menentukan hari ini kita harus memahami konsep tadi. Modulo kita misalkan gini. Hari ada sebanyak ini. Saya bikin baru aja ya. Saya bikin baru. Nah, dalam menentukan hari kita harus memisahkan dengan variabel-variabel agar mempermudah kita untuk memahaminya. Mudah memahami maksudnya seperti apa gini. Kan tadi sudah tahu ya, hari itu tadi hari dimulai tadi dari hari ini. Hari Sabtu berarti kita kasih 0, Ahad itu yang pertama berarti ya, Minggu yang pertama. Nah, kita menghitungnya, kita menggunakan variabel. Nah, ada variabel X gitu. X itu merupakan jumlah tahun ya. Jumlah tahun dikurang 1. Terus ada variabel Y. Nah, Y itu merupakan bilangan bulat terbesar dari X habis dibagi 4. Oke. Bilangan bulat terbesar di mana? Dari X dibagi 4. Terus Z sama dengan jumlah hari, ya kan? Jumlah hari dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal yang kita cari. Nah, baru kita ada rumus S sama dengan sisa pembagian modulo 7. Jadi rumusnya kita betul segini. X tambah Y tambah Z sama dengan S modulo 7. Nih konsepnya seperti ini. Nah, tadi kita ingin membahas tentang Pak Soekarno. Hari apa dia lahir, gitu kan? Hari apa beliau lahir. Nah, kita bahas dulu yang X. Tadi masih ingat ya? Kalau lupa saya ingatkan lagi. Beliau tuh lahir tanggal 6 Juni 1901. Nah, kita bahas tentang X. X ya tadi ingat ya. X itu bahwa jumlah tahun dikurang 1. Nah, jumlah tahunnya berapa? 1901 tahunnya beliau lahir dikurang 1. Berarti sama dengan 1900. Sudah ya. Terus Y, nah tadi kan
X dibagi 4, bilang bulat terbesar ya, berarti 1900 dibagi 4. Oh, ini berarti 1400 tahun kabisat ya. Berarti hasilnya sama dengan 475 gitu ya. Bagi 4, 475. Nah, setelah itu XY sudah. Yang Z, nah Z ini jumlah 1 Januari gitu kan. Jumlah dari 1 Januari sampai dengan 6 Juni. Nah, kalian harus hafal ini. Januari ada berapa? 31 ya. Nah, terus Februari ada berapa? Ada 28. Kan beliau lahir tahun 1901 ya. Jadi 28, bukan tahun kabisat. Kalau dulu guru-guru SD itu selalu mengajarkan dengan menggunakan jari kita. Lihat jari ada di sini untuk memahami tentang berapa sih 31, 30 dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa kalian coba. 31, 28 Februari, Maret berarti 31 Maret, April 30, Mei 31 ya. Nah, Juni sampai 6 aja, berarti ditambah 6. 31 tambahkan semua sampai dengan 6, hasilnya 1, oke, 6, 7, 8, oke, 7, 157. Oke, 157. Nah, kemudian sudah dapat ini X, Y, Z nya. Lanjut kita konsep tadi, X tambah Y tambah Z sama dengan gitu, sama dengan, tambahkan dulu X tambah Z tadi berapa? X tambah Y tambah Z sama dengan rumusnya apa tadi? Masih ingat? Nah, S modulo Z. X modulo Z. Nah, X nya berapa? Nah, oke. X nya berapa tadi? X nya yang ini tadi, X nya 1900 ditambah 475 ditambah 157. Tuliskan 1900 ditambah Y nya 475 gitu, ditambah dengan Z 157 sama dengan S modulo Z gitu kan. S modulo Z. Nah, sudah ya. Nah, kemudian lanjutkan. X tambah Y tambah Z berapa? X tambah Y tambah Z berarti ada sebanyak 2, 3, 5, 2 gitu ya. Berarti ada 2532 gitu ya. 2532 S modulo Z. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai dari S. Nah, S itu apa? Nah, S itu tadi ingetin sisa pembagian modulo 7. Nah, sisa pembagi modulo 7 gitu. Sekarang coba 2532 dibagi 7 gitu ya kan. 2532 dibagi 7. Oke, kita bikin di sampingnya sini ya. Oke, saya bikin sampingnya di sini. Oke. 2532 dibagi 7. Oke, ya kan? 3 21 4 gitu kan? 43 mendekati 6 ya. 42 1 12 mendekati berarti 1 7 gitu ya. 12 kurang 7 5. Nah, 5. Nah, 5 ini sisanya 5 S-nya. Nah, ingetin ini namanya sisa. Nah, sisanya ya. Sisanya berarti 5. Nah, berarti sehingga S yang memenuhi adalah 5. Berarti S-nya ini 5 gitu. Terus Z-nya berapa? Nah,
Z ya, modulo Z. Modulo Z. Sorry, ini salah tulis nih berarti ya. Ini modulo tuh mana, hapus ya. Oke. Nah, oke, bukan modulo Z, tapi modulo 7. Kenapa 7? Karena dalam 1 minggu ada 7 hari. Oke, nanti dicek lagi ketika saya salah nulis. Nah, mau 77 berarti dapat 7 2530 begitu. Nah, sisanya 7. Nah, berarti 5. Nah, kita perhatikan kembali. Tadi hari apa yang menjadi hari pertama? Hari pertama kita itu hari Sabat, hari Sabtu ya. Nah, berarti dari Sabtu hilang 1. 1 Sabat 1 ya. Hari 5. Jadi 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kita hitung dari situ. 5. Jadi kalau coba aja kalau saya salah ngitung ya kan. Nah, 5 ini ingetin. Udah 5. Nah, bukan seperti ini tapi ngitungnya bukan dari sini Pak, ini 1 2 3 4 5. Bukan seperti ini ya, ingetin. Ini yang salah. Ingetin ya, salah caranya. Jadi, yang benar kita ngeliatin angka 5 di mana? Ini mau dulu tadi ya. Nah, di sini angka 5 nih. Di sini. Jadi sesuaikan aja dengan angka yang tadi. Kita dapat angka berapa? Dapat angka 5. Oke, berarti hasil 5 ya. Hasil 5. Berarti cari aja langsung angka 5. 5 berarti di hari Kamis beliau lahir. Berarti beliau lahir di hari Kamis gitu. Lahir di hari Kamis. Nah, berarti kita ngeceknya tadi ingetin, bukan dari kita hitung lagi dari 0 1 2 3 4 5, bukan ya. Itu cara yang salah. Nah, kita harus melihatnya dari langsung perhatikan ini dia modulnya aja. Modulnya berapa? 5 di mana? Oh, di hari Kamis. Berarti beliau Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, Godfather Indonesia, lahir di hari Kamis gitu. Nah, hal seperti ini bisa kalian lakukan untuk berkomunikasi dengan murid-murid gitu kan. Kita nebak-nebak lahir murid kita nanti atau teman kalian atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi lahir di hari apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalian bisa untuk belajar. Ternyata matematika itu bukan hanya hafalin rumus, tapi ternyata bisa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja untuk materi kita. Jadi materi kita tentang kekongruenan dan tentang modulo. Jadi silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Itu saja pertemuan kita hari ini.